Shalom semua. Sebelumnya saya rencana mau bawa phone aja yang kecil gitu ya, buat catatan. Tapi karena grogi takut saya mau pakai yang lebih besar. Oke, sepertinya kita baru memasuki the new financial year di Juli ini, betul? Tapi tahu-tahu udah tanggal 18 lagi. Waktu itu cepat sekali berlalu. Begitu juga perkembangan COVID. Cepat sekali, khususnya di Indonesia, ya kan? Aduh, bukannya menyerang hanya orang tua, tapi orang muda, only in their 30s, 30, 40 meninggal. 50, ya itu udah rada tua ada tuh. Tapi, aduh banyak sekali teman saya, suaminya teman saya kebanyakan meninggal. Sedih. Kalau COVID menyerang, matinya tuh cepat, tidak selama kanker, ya kan? Berbulan-bulan bisa persiapan, kalau jadi istrinya bisa siap-siap gitu ya. Kalau COVID langsung dek gitu, wah terus paling lama 2 minggu mati ya, meninggal, tutup usia namanya. Nah, waktu kita mendengar orang meninggal, waktu kita mendengar that's the end of someone's life, pasti kita berpikir akan surga. Wah, yang kalau pikir tentang neraka ya serem ya. Kalau saya sih pikirnya, wah sudah ke surga bertemu dengan Tuhan gitu ya. Nah, karena itu saya akan membawakan satu topik yang namanya kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya. Mari kita baca dari Matius 13 tentang kerajaan Allah. Apa sih yang Tuhan maksudkan akan kerajaan Allah? Let's read. Let's read together.
kerajaan Allah. Nah, apakah kita benar-benar mengerti kerajaan Allah sekarang setelah kita baca? Belum juga. Karena kita belum benar-benar berpikir, belum meresap, belum dipikirkan gitu ya. Apa sih yang Tuhan maksud akan kerajaan Allah? Nah, mari kita sekarang pikirkan ya, kita jabarkan. Bayangkan kerajaan, waktu saya ngomong kerajaan itu, yang terpikir di pikiran Anda apa? Kalau di film-film kartun zaman dulu, kerajaan itu pasti ada castle gitu ya. Ada king, queen, wah princessnya cantik, rambutnya panjang gitu ya. Prince-nya ganteng gitu kan. Sekarang kalau kerajaan yang sekarang zaman ini apa? Yang saya pikirkan kerajaan sekarang itu seperti kerajaan Inggris ya. The Kingdom of England, United Kingdom ya. Nah, coba kita lihat gedungnya kerajaan Inggris nih. Mansion kan, gedungnya besar, pasti kamarnya banyak ya. Materinya mahal dibuatnya, pasti kuat juga. Mungkin nggak bakal dikorupsi kalau buat kerajaan gini ya. Penjaganya banyak, pelayannya pasti banyak juga. Ya. Nah ini properti saya lihat di Google seharga 18 billion US dollars. Wah, mahal ya. Kita sampai, wah saya kemarin pas lagi ngeliat ini 18 billion US dollar. Properti saya, ya ampun, 1 billion juga nggak ada, boro-boro gitu ya. 18 billion, wow, that is kerajaan. That is the kingdom. Nah, sang ratu juga pakai jubah, pakai mahkota yang berlian mungkin ya, diamond mahal dengan desain khusus. Apalagi kerajaan Inggris digambarkan juga seperti singa katanya. Karena harapannya kerajaannya kuat, gagah, kan singa itu raja hutan ya. Nggak ada yang bisa ngalahin, ditakuti, disegani gitu ya. Sekarang itu kerajaan dunia. How about kerajaan Allah? Kita pikir bagaimana kerajaan Allah? Kita pikir sesuatu pasti yang besar, yang megah, mulia, berlipat ganda, lebih bagus. Pasukannya lebih banyak, lebih hebat dari kerajaan dunia. Begitu yang kita pikir akan kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dulu, apa yang mereka bayangkan kerajaan Allah yang dibilang sudah dekat, yang dijanjikan untuk mereka berharap kerajaannya banyak kudanya gitu ya. Kerajaan yang punya tentara yang banyak, yang pandai berperang, yang bisa mengalahkan kerajaan Romawi saat itu. Tapi mereka kaget. Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Dia bilang, sangat kecil. Kalian bayangkan, saya udah cerita tentang kerajaan yang begitu besar. Tahu-tahu Tuhan Yesus bilang, biji sesawi, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang sangat kecil. Paling kecil dari segala jenis benih gitu ya. Pada saat itu biji sesawi itu proverbial word. Jadi kalau orang bilang sesawi, itu artinya kecil banget gitu ya. Walau ada yang sometimes argue, it's probably not the smallest seed katanya. Karena mustard seed yang kita lihat yang kuning yang di supermarket itu tidak terlalu kecil, ya kan? Tapi mustard seed yang Tuhan maksudkan di sini itu mustard seed yang different kind, yang lebih kecil memang, tapi artinya pokoknya biji sesawi itu kecil. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang juga kalau kamu punya iman seperti kecil biji sesawi, nah pokoknya kalau ada yang namanya biji sesawi itu artinya kecil pada saat itu ya. Nah perumpamaan Yesus selalu punya kejutan. Dari kerajaan Allah dia bilang biji sesawi. Ya. Kerajaan Allah tidak hadir dalam hal-hal yang spektakuler, tapi dia menggambarkan seumpama
yang kecil sekali, sederhana, sepertinya tidak penting ya. Makanya banyak orang yang meremehkan, tidak dilihat orang. Nah, kalian lihat ya, biji sawi itu sangat kecil ya. Kalau ditiup angin seperti yang sebelah kanan ini, wah, terbang semuanya. Jatuh ke tanah, pasti susah lihat. Dijamin susah nyarinya. Coba ya, itu banyak ya, coba satu, wah jatuh gitu ke tanah. Sama-sama coklat, sama-sama gelap. Kalian bisa lihat? Coba minta Iwan deh. Nggak usah Iwan ya, saya aja. Mungkin nggak usah biji sesawi, permen tek-tek gitu, misalnya jatuh pas lagi mau makan, kesenggol gitu ya. Terus jatuh, cari, aduh kemana, nggak tahu kelihatan, nggak kelihatan. Kecil, nah ini lebih kecil lagi Tuhan bilang. Ya, mustard seed yang Tuhan maksud ini, digambarkan seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lahir di palungan, di tempat yang hina, yang bukan di castle atau mansion. Di kandang yang zaman itu siapa ayahnya? Hanya tukang kayu. Dia bukan anak pejabat, dia bukan anak konglomerat, bukan anaknya bos apa gitu ya. Cuma tukang kayu, dan dia membantu ayahnya. Seumur hidupnya terlihat miskin, diremehkan orang. Tidak pernah dengar saya dia punya rumah sendiri. Ya, kalau di film-film dia pasti pakai bajunya juga biasa, seperti orang biasa. Ya, tidak ada jabatan, tidak terpandang, tampak hina. Karena itu makanya dia ditolak oleh orang Yahudi. Tidak diterima orang-orang, bahkan disalahpahami oleh murid-muridnya sendiri. Ya. Banyak pengikut-pengikut Yesus, follower-follower Yesus itu meninggalkan dia. Kenapa? Karena konsep kerajaan Allah mereka itu salah. Kerajaan yang mereka bayangkan bukan seperti Yesus. Mereka maunya raja yang bisa menyelamatkan mereka dari semua penjajahan, semua kesusahan zaman itu. Di Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus di sini menyinggung banyak yang mengikut dia, karena dia mengajar tentang perumpamaan, dia bercerita, banyak orang suka dengar ceritanya, menghibur mereka gitu ya. Dia mengadakan mujizat, mengenyangkan perut mereka, banyak yang mengikut dia. Ajarannya luar biasa, dia mengadakan mujizat yang spektakuler, menyembuhkan orang sakit. Tetapi semakin banyak orang mengikut dia, yang mendengar dia, banyak juga yang meninggalkan dia. Sedih ya. Bagaimana reaksi kita semua? Bagaimana reaksimu? Mengapa walaupun ajaran-ajarannya luar biasa, melakukan mujizat, membuat mereka atau kita kagum juga, tapi banyak orang meninggalkannya. Karena kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan tidak seperti kerajaan yang mereka bayangkan atau harapkan atau yang ditunggu-tunggu orang Yahudi zaman itu. Kerajaan apa sih yang mereka harapkan? Mereka maunya Mesias yang bisa membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Membebaskan mereka dari penindasan politik. Mesias yang bisa memberikan mereka kemakmuran ekonomi, sosial. Bagaimana dengan kita? Kita mau Tuhan kita, Mesias kita, membebaskan dari penindasan kita, penindasan COVID, penindasan hutang di bank mungkin, penindasan bos kita, atasan kita, kerjaan kita, penindasan mungkin suami kita, penindasan istri kita, penindasan dari penyakit,
Kita mau Tuhan membebaskan kita dari itu semua, betul? Tapi kalau tidak sesuai yang kita harapkan gimana? Seperti Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mau pergi meninggalkan aku? Seperti dia bertanya kepada murid-muridnya. Untung ya, ada satu Simon Petrus yang menjawab, Yohanes 6 ayat 66 ya sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua di sini bisa menjawab seperti Petrus. Tapi ada murid yang lain. Alasan Yudas mengkhianati Yesus selain karena keserakahan uang apa? Karena dia frustrasi, dia sedih dengan Yesus. Dia tidak mengerti akan kerajaan Allah yang Tuhan mau datangkan untuk setiap kita. Kerajaan Allah yang Yesus sampaikan di sini berbeda dengan motivasi Yudas mengikuti Yesus. Mungkin karena dia seorang accountant ya, mungkin. Dia berharap jadi kaya ikut Yesus. Tapi dia sedih dan kecewa waktu Tuhan Yesus mau dihukum mati. Dia sedih dan dia jatuh ke dosa keserakahan uang. Dia menjual dan mengkhianati Yesus. Ya. Ayo kita ikut teladan Yesus yang memilih dirinya sebagai yang terkecil. Nggak perlu harus dipandang orang. Nggak usah kita harus jaga image. Kalau tidak kita kelihatan kaya nanti kurang baik gitu ya. Kalau kita tidak menjadi berkat bagaimana? Kita belajar tiap hari kerja mati-matian. Pikirannya cuma mau sukses gitu ya, berhasil karena standar manusia. Kita nggak mau diremehkan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu maksud dari kerajaan Allah di sini. Ya. Allah menjelaskan kalau kerajaan Allah itu dimulai dari yang sangat kecil seperti biji sesawi dan ragi. Ya. Kita lanjut ya. Selain kecil, biji sesawi ini dikatakan di Markus 4 ayat 30 sampai 32 ya. Markus 4 ini tadi ada di slide di atas ya. Verse 32 itu muncul 2 kali kata ditaburkan di tanah. Ya. Tetapi apabila diambil dan ditaburkan di tanah, barulah pertumbuhan itu bisa terjadi. Nah, biji yang kecil itu, yang kita bilang powerful, kalau tidak jatuh ke tanah, tetap kecil. Ya kan? Nah, biji itu harus ditaburkan masuk ke tanah, barulah tumbuh menjadi besar dan kuat. Ya. Kerajaan yang Tuhan rencanakan bukan kerajaan seperti orang Yahudi mau, yang tadi kita bilang ya. Tetapi Yesus yang lahir dengan tubuh manusia, dari baby terus tumbuh juga sama seperti manusia sejati. Bisa lapar, bisa takut, bisa sedih, bisa marah, bisa capek, persis kayak kita ya. Bisa merasakan sakit juga. Saya pinjam kata-katanya pendeta Christian Tirta ya. Dia bilang Yesus itu bukan Superman. Ya. Yang kebal peluru gitu ya. Kebal sakit. Dia bisa terbang. Itu kan yang manusia mau ya. Mau ada Superman yang bisa menolong kita kapan kita perlu. Bukan. Dia mau turun ke dalam dunia. Boro-boro super. Dia suffer. He chose to be suffering for us. Buat kita. Merasakan sedih juga, sakit juga, takut. Waktu dia lahir dia udah tahu dia bakal mati nanti. Ya. Baru 30-an loh. Masih muda ya. Tuhan Yesus 33. Meninggal. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti benih dan tanah.
ya. Ada beberapa perumpamaan tentang kerajaan Allah ya. Untuk perumpamaan ini kerajaan Allah yang dia maksud itu kerajaan surga yang datang ke bumi, bukan kerajaan Allah setelah kematian ya. Hal kerajaan surga adalah seperti benih yang jatuh ke tanah, seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang lain yang benihnya jatuh ke tanah yang subur, yang berbatu-batu, bersemak-semak, yang jatuh di jalan. Nah, benih ini diibaratkan seperti firman Tuhan. Tanah itu adalah hati kita. Benih yang jatuh ke tanah yang berbeda-beda, benih yang sama bisa reaksinya berbeda-beda, tergantung hati manusia yang menerimanya. Nah, tempat itulah yang Tuhan maksudkan sebagai kerajaan surga di sini ya. Surga dimulai waktu firman Tuhan ditanam di hati manusia. Dimulai sejak kita menerima Yesus masuk ke hati manusia ya. Kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan benih dan tanah lagi? Nah, yang ketiga, dia kecil, dia ditaburkan, dan dia bisa bertumbuh jadi besar ya. Dari biji sesawi yang kecil sepertinya tidak berpengaruh, akan bertumbuh jadi pohon yang besar sehingga burung-burung bisa membuat sarang di cabang-cabangnya. Ya, wonderful, wonderful. Menjadi pohon yang besar, tingginya bisa mencapai 3 meter ya. Saya baca-baca gitu. Jadi pohon yang kuat. Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa sih Tuhan Yesus enggak buat kerajaan surga datang langsung gitu ya. Kenapa harus melalui proses pertumbuhan? Harus ditabur dulu, ditanam dulu. Kalau langsung, nanti enggak banyak yang diselamatkan. Makanya dunia belum berakhir nih. Injil masih terus disebarkan karena Tuhan mau banyak orang di dunia bisa diselamatkan. Menjadi anggota keluarga Allah, kerajaan Allah yang sesungguhnya. Harus ada proses ya. Inilah misi Tuhan, rencana Tuhan untuk misi dan pekabaran Injil. Allah tidak mau mengakhiri dunia ini langsung. Tuhan mau banyak orang masuk ke dalam kerajaan surga ya. Saya lihat juga ada fact ya dari Britannica.com. Nih, mustard plants are easy and inexpensive to grow. Nggak mahal dan mudah. Ya. They flourish on many different types of soil, bisa tumbuh di tanah yang berbeda-beda, suffer from unusual few insect pests or plant diseases, and tolerate extremes of weather without serious harm. Sekali lagi ada kata suffer di sini. Interesting ya. Oke. Nah, saya kasih satu cerita ya, kenyataan ini ya. Ada satu orang Amerika ke Israel. Dia sengaja mau menyelidiki Alkitab, cerita-cerita di Alkitab ya, dia mau melihat langsung. Nah, salah satunya perumpamaan tentang mustard seed ini. Kok sepertinya dia pikir mustard seed yang Tuhan ceritakan diumpamain di Alkitab ini tidak seperti yang mustard seed yang kita kenal, yang kita bisa beli di supermarket gitu ya. Nah, mustard seed yang kita tahu itu pohonnya enggak sampai tinggi, enggak sampai 2-3 meter itu, enggak. Tapi waktu dia ke Israel, banyak pohon mustard seed biasa itu pendek-pendek kan. Nah, di sekitar itu sebelahnya ada pohon yang lumayan bisa besar, kuat, dan sepertinya ada pot yang dalamnya biji kecil-kecil gitu. Nah, dia pikir pasti pohon ini yang Tuhan maksudkan. Nah, mustard seed ini ya, yang kita lihat tadi di tangan itu, nah itu tangannya orang Amerika itu tuh loh, ya, itu. Nah, dia pulang dari Israel ke Amerika di airport, dia tuh ditanya ya, do you bring any soils or plants or seeds? Ya kan biasanya pasti ditanya ya. Nah, dia tuh bawa beberapa jenis tanah. Ya, ada tanah merah lah, ada tanah dari apa lah. Terus dia bawa mustard seed, biji sesawi ini yang kecil. Terus orang custom bilang, no, semua nggak boleh lewat.
Wah, sedih dong ini orang nih. Ini orang kan sengaja ke Israel mau mengadakan penyelidikan lah apa gitu ya tentang tanahnya apa gitu. Tapi terus dia setelah menjelaskannya ke orang custom ini bilang, "Oke deh. Kalau kamu taruh semuanya di botol, nanti waktu kamu pulang taruh di botol, boleh bawa semuanya tanah-tanah itu kecuali mustard seed ini." Wah, dia udah senang, terus bingung juga. Kenapa nggak boleh? Biji ini kenapa nggak boleh dibawa pulang? Dia bilang gini ya, kata orang customnya, I won't take the chance of that seed getting into our soil, because if that thing hits the soil, that will spread like a wildfire. Nah, kalau biji sesawi yang Tuhan maksudkan itu bisa sampai ke tanah, dia akan nyebar seperti api yang ganas. Kita bisa lihat di sini, Tuhan mau kerajaan Tuhan diumpamakan sebagai biji sesawi, dan dia yakin waktu kerajaan Allah disebarkan ke hati manusia, pasti akan nyebar. Pasti ya. Kalau kita mungkin, wah tuh misionari sana meninggal, nggak ada hasilnya. Kita dengar ada cerita dari pendeta Stott lalu kan, Tuhan tidak pernah membiarkan semua benih yang jatuh kerajaan Allah itu sia-sia ditabur. Kalian tahu cerita bagaimana orang Batak bisa menjadi Kristen? Pertamanya itu karena misionari Amerika datang, ada 2 orang datang ya. Nggak nyampe setahun, mereka dibunuh sama orang-orang yang dibilangnya gitu ya dulu, mereka kanibal, mungkin dimakan juga. Tapi lihat beberapa tahun kemudian, dibangun memorial. Saya kasih gambar di situ ada memorial ya, orang Batak dibunuh ini, misionarisnya. Tapi beberapa waktu kemudian ada misionaris lain datang yang bisa membangun gereja terbesar di Asia bukan di Asia, pokoknya Batak itu gereja yang luar biasa besar, dan kita tahu orang Batak itu banyak yang Kristen sekarang, ya kan? Nah, telat, sorry. Terus, next. Oh, sebelumnya. Yaudah. Ada gambar memorial itu ya. Nah, missionaries yang datang setelah beberapa tahun kemudian itu ke Batak itu lahir di tahun yang sama di mana 2 missionaries itu dibunuh. Ya. Sekarang, apakah aplikasi tunggu sebelum aplikasi ya. Oh, kita balik. Kerajaan Allah itu selain biji sesawi juga digambarkan seperti ragi, ya. Ragi juga kecil. Tapi kalau dicampurkan bisa menjadi jumlah yang sangat banyak, ngembang gitu ya, kerajaan Allah. Ya, betul di sini. Kalau di sana dikatakan dicampur ke 3 sukat kamir, itu dibilang kira-kira itu 30 kilo tepung gitu ya. Ragi yang kecil jika dicampurkan ke tepung yang banyak tetap bisa mengembang sampai banyak juga ya. Biasanya yang banyak yang menang ya. Tapi di sini di ragi dan tepung ini yang kecil yang menang, yang kecil yang bisa berdampak ya. Bukan yang hebat, yang besar yang memberi pengaruh, tapi yang kecil yang bisa berpengaruh dan berdampak besar. Ya. Mungkin GPDI kecil gitu ya. Tapi saya yakin dengan kita yang kecil, kita bisa memberikan dampak keluar yang besar keluar. Ya, nah,
Kerajaan Allah tidak berkembang dengan kekuatan militer atau politik yang spektakuler ya. Waktu Yesus naik ke surga, yang meneruskan siapa? Murid-muridnya. Bukan tentara-tentara yang punya kemampuan pegang senjata, pistol, bom, nggak punya mereka ya. Mereka itu murid-murid pengikut Yesus yang disebut orang Kristen, seperti kita ini loh yang Tuhan pakai. Ya. Nah, catatan sejarawan Eusebius ya, ini bilang nih, Markus pergi ke Mesir dan mati di sana ya. Matius pergi ke Ethiopia, Bartolomeus pergi ke India Utara mengabarkan Injil ya. Andreas pergi ke Skythia, daerah Ukraina, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, juga ke Afghanistan sebelum akhirnya meninggal di Akarya. Filipus pergi ke Kartago, Afrika Utara, terus kekristenan berkembang ke seluruh dunia. Thomas pergi ke India, Pakistan. Mereka itu seperti benih, seperti ragi ya. Sepertinya kecil. Mereka mati martir demi Injil. Walau mereka hanya diperlengkapi Injil, mereka diperlengkapi akan Tuhan Yesus, mereka diperlengkapi kuasa Roh Kudus. Tetapi banyak pertobatan yang dampaknya sangat panjang. Ya. Apa yang mereka lakukan? Coba nextnya, mereka coba kita bandingkan apa yang bisa kita lakukan juga ya zaman sekarang. Yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Mereka mengunjungi sinagog lokal, gereja lokal. Mereka berkhotbah, mereka ada percakapan, dialog di tempat-tempat berkumpul, keramaian, di pasar-pasar. Ya, they are gossiping about Jesus. They are gossiping about gospel. Ya, percakapan kecil. Mungkin zaman sekarang kita nggak ke pasar lagi ya mungkin, tapi kita bisa di grup-grup WA mungkin zaman sekarang ya online, mungkin grup-grup sekolah WA, mungkin ada teman-teman kalian di luar gereja mau ngajakin makan, males kadang-kadang ya. Sometimes kalau saya bukan orang yang sosial itu males diajak makan keluar ya. Tapi di sini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka keluar ya, tabur benih. Mereka juga punya cara hidup yang bermoral, mereka banyak memberikan bantuan kepada anak yatim, orang-orang sakit, dan cara hidup mereka itu menarik perhatian orang-orang luar ya. Mereka bayar harga, berkorban, dedikasi yang kuat, mereka pisah dari keluarga, ada yang dikucilkan, dipenjara, bahkan sampai kematian. Sepertinya ngeri ya. Tapi kita diingatkan lagi, mulai dari yang kecil kita bisa lakukan. Mungkin seperti yang kemarin, kalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menabur benih, do it ya. Kayak katanya Karin hari Kamis. When you have the opportunity, kesempatan lah ya. Last time kita ada fundraising, ya masak-masak. Coba tanya Tante Esther. Emang Tante Esther nggak ada kerjaan, mau masak-masak? Ya, tapi dia berkorban, bayar harga berapa hari gitu ya. Bukan Tante Esther doang, yang lain-lain juga gitu. Mungkin kita pikir hal yang kecil, tapi dengan fundraising itu banyak orang bisa tahu, oh ini fundraising untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Tante Esther mungkin pikirnya, wah kita juga harus menabur benih. Ate semua, kita semua melakukan hal-hal yang kecil, kita menabur benih kerajaan Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, sekarang apa aplikasi untuk kehidupan kita? Ya. Apakah benih biji sesawi itu udah tertanam dalam hati kita? Apakah kerajaan Allah sudah dimulai dari hati kita dulu? Karena Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji yang kecil. Allah mau kita mencarinya, karena kecil kita harus cari tuh, karena nggak gampang kelihatan.
kalau kita sampai tidak menemukan kerajaan Allah, maka sudut pandang kita akan dikuasai oleh pikiran dunia seperti pikiran Yudas. Ya. Yang penting pengertian kerajaan Allah yang benar yang kita miliki dulu. Karena kalau kita skip benih ini, bukan ke hati kita, ke orang lain, kita bisa tertinggal dari kerajaan Allah. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi jangan lupa iman kita pun harus bertumbuh. Ya. Yang kedua, aplikasi yang kedua kita harus percaya kedaulatan Allah. Gereja Tuhan banyak tantangan sekarang. Gereja ditutup ya, kalau di Indonesia gereja nggak banyak yang datang, nggak ada biaya ya. Tapi waktu kita mau menabur, pasti akan menjalar seperti wildfire ya, seperti biji sesawi itu. Bisa bertumbuh besar, bisa berdampak luas. Kalau kalian mau, kalau kita mau ya. Dan akhirnya pasti kerajaan Tuhan yang berjaya. Amin. Nextnya kita harus belajar siap untuk menderita bagi Kristus. Suffer again ya. Kita ini agen-agen kerajaan Allah. Misi ini bukan pekerjaan yang membanggakan ya, atau mengagumkan buat orang. Atau bisa buat profit, menguntung, enggak ya. Enggak bisa bikin kita kaya kalau kita melayani Tuhan. Bukan kerajaan Allah itu yang Tuhan maksudkan, ya. Bisa malah penolakan, cibiran. Tapi itu panggilan kita. Yang kita enggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup, ya kan? Nanti setelah itu, nah kita pasti akan ke kerajaan Allah yang seutuhnya. Jadi hidup kekristenan itu bukan hidup yang selalu lancar ya. Hidup kita penuh resiko. Tapi maukah kita berkorban bayar harga untuk jadi agen-agen kerajaan Allah? Oke, terakhir the verse of the day. Maybe bukan kata Om Jerry ayat favorit ya. What is the kingdom of God in Rome 14:17? Saya gedein. Sebab hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bukan cuma suffering yang tadi saya ngomong itu ya. Kerajaan Allah itu righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Do you know the song of, I don't know, Sunday school or orang gede ya? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of kingdom? Don't you wanna be a part of kingdom? Don't you wanna be a part of kingdom? Come on everybody. Gitu ya. Ingat-ingat ya. Kerajaan Allah itu kecil, harus ditaburkan untuk bertumbuh dan bertumbuh menjadi besar, berdampak, dan those who look for Him for help will be radiant with joy. Psalm 34 verse 5 and 8. That is the joys, the kingdom of God, of those who trust in Him. Amen.